saya Yobida. Di sini saya akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dalam acara Ruang Asumsi. Nah, untuk tema episode kali ini yaitu tentang dunia konten kreator, khususnya beauty vlogger. Kita akan membahas tentang permakeupan, skincare maupun keparfuman. Nah, kita akan ngulik dari beberapa narasumber nih tentang dunia konten kreator di beauty vlogger itu apa aja sih. Dan sekarang kita ada kedatangan 3 kakak-kakak ini. Hai. Oke, boleh dong perkenalan diri dulu kali ya. Dari Kak sebelah sana. Boleh perkenalan diri dulu dan di kontennya sebagai apa? Halo, nama saya Gary. Saya sebagai content creator yang mengonteni dunia parfum. Oke. Kalau kakak yang ini? Halo, saya Ferdi. Saya seorang konten kreator di bidang skincare, khususnya skincare laki-laki. Oke, kalau buat kakak yang cantik ini boleh dong perkenalan diri dulu. Halo, aku Gigi. Aku membahas tentang dunia permakeupan dan skincare. Permakeupan dan skincare. Ya. Oke. Nah, ada beberapa hal nih yang akan aku tanyain buat konten kreator muda kita ini nih. Boleh nggak sih ceritain awal karir kalian menjadi konten kreator di beauty vlogger itu apa? Dari Kak Gary. Kalau dari saya tuh awal mulanya sih karena yang kita tahu maksudnya mungkin belum ada ya yang ngontenin soal parfum tuh. Benar-benar. Jadi ya awalnya sih kita coba aja karena saya sendiri juga suka. Kenapa nggak coba untuk di kontenin aja? Oke, kalau buat Kak Ferdi sendiri awal karirnya menjadi konten kreator itu apa? Kalau dari saya sih awal mulanya kan kayak nge-review produk gitu nih di medsos. Lama-kelamaan tuh mulai ada endorse masuk. Jadi terusan deh buat konten skincare gitu kan lumayan ada pemasukan. Oh, benar. Kalau buat Kak Gigi sendiri? Awalnya karena aku suka make up, terus kayak kepikiran kenapa nih nggak coba di-upload bikin video tutorialnya. Jadi dari situ aku coba-coba upload dan ternyata lumayan banyak yang nonton. Oh, berarti kalian bertiga ini lebih aktifnya di sosial media apa ya? Kalau saya sih lebih ke platform YouTube sih. YouTube. Kalau Kak Sama Ferdi? ke YouTube juga YouTube sih. juga. Kalau buat Kak Gigi? Kalau aku awal mulanya itu dari TikTok sih sama Instagram juga. Nah, pastikan konten kreator itu membutuhkan inspirasi untuk membuat konten ya. Nah, kalau misalnya kalian nih inspirasi untuk membuat konten tersebut itu dari mana sih? Kalau Kak Ferdi sendiri? Kalau inspirasinya sih dari awal itu kan kayak ada pemasukan, jadi semangat sih buat konten di medsos itu. Nah, kayak awalnya kayak coba-coba aja dulu ya Iya. Kak Ferdi. Kalau buat Kak Gary sendiri nih, inspirasinya dari mana sih? Kalau untuk saya sendiri sih inspirasinya dari diri sendiri aja sih. Oh, dari Karena sendiri aja. iya, karena memang awalnya saya yang suka, terus ya udah kita coba buat aja kontennya. Oke. Berarti kan memang lagi juga jarang ya orang Jarang. buat konten tentang parfum Bener. kayak gitu kan. Apalagi bikin kontennya hanya parfum, itu Ah, pasti harus dikulik banget sih ya. Betul, betul, Oke. betul. Kalau Kak Gigi sendiri nih, inspirasi membuat konten di makeup itu dari mana? Aku dari beauty vloggernya Dodoa dan juga Pony Syndrome. Pasti beberapa udah ada yang kenal ya tentang Pony Syndrome karena lumayan terkenal juga di dunia permakeupan. Itu tuh dari Korea. Korea ya. Iya. Oke. Nah, di sini pasti konten kreator muda kita ini mempunyai tantangan tersendiri nih buat membuat konten tersebut kan, apalagi di bidangnya beda-beda, tapi itu satu lingkup tentang beauty vlogger kan. Nah, kalau Kak Ferdi sendiri tantangan terbesarnya nih dalam menjadi konten kreator itu apa? Kalau tantangan terbesar sih kayak lebih ngeyakinin orang-orang nih, khususnya laki-laki, bahwa bukan cuma perempuan yang Iya, butuh betul-betul. skincare atau wajib lah menjaga wajah gitu, ya nggak sih? Iya, betul banget, betul banget. Nah, kalau untuk Kak Gary sendiri tantangan terbesarnya itu apa? Kalau untuk saya sendiri sih tantangannya paling gimana caranya kita buat ide yang menarik untuk si konten itu sih biasanya gitu. Karena kan lumayan rumit juga ya untuk ngontenin sebuah parfum. Benar-benar. Terus abis itu besok-besoknya idenya takutnya yang kayak gitu-gitu lagi gitu. Iya, betul. Kalau buat Kak Gigi sendiri tantangannya nih, tantangan terbesar dari seorang Kak Gigi itu apa? Tantangan terbesar buat saat ini karena aku beauty vlogger tentang makeup, tentu aja produk makeupnya ya. Kadang kan kita suka nggak cocok tuh kalau pakai suatu produk tertentu. Iya, betul banget. Iya, Betul. kadang kita ada iritasi, kemerahan atau buntusan, paling itu aja sih. Nah, kalian ini kan pasti aktif juga dong pasti di sosmed. Kalian nanggepin komentar-komentar negatif itu seperti apa sih? Kalau misalnya Kak Ferdi dipikirin banget nggak sih Kak buat komentar-komentar negatif dari orang lain itu?
kayak gitu sih nggak terlalu dipikirin sih, lebih ke fokusnya buat konten. Berarti fokus aja ya Iya. buat ngejalanin konten tersebut ya. Kalau Kak Geri? Kalau saya sih gimana ya, sebenarnya sama sih, cuek aja gitu. Kalau misalkan soalnya ya namanya juga kita kan berkarya gitu ya, Iya, maksudnya kita betul. buat konten juga karena memang kesenangan kita sendiri juga kan. Akhirnya ya udah, maksudnya yang kayak gitu gitu tuh nggak usah dipikirin sih gitu. Kak Gigi nih? Aku sendiri nggak terlalu aku pikirin, dibanding mikirin komen negatif aku lebih mikirin komen positif yang terus selalu support aku aja. Iya, makanya nih netizen nih jangan julid, bikin konten itu susah banget tau nggak sih? Nah, hal apa sih yang dilakukan sebagai konten creator biar engagementnya tuh selalu naik gitu? Kan karena kan susah banget ya pasti ya. Kalian semua tuh pasti susah banget bikin konten itu kan. Kalau Kak Ferry tersebut, hal apa yang dilakukan buat konten creator nih biar engagementnya selalu naik? Utamanya sih kayak ya buat konten-konten menarik sih. Terus dari penjelasan si konten kreator itu tuh mudah dipahami, khususnya ya buat para pengguna medsos sih, kayak mudah dimengerti deh. Kalau buat Kak Geri sendiri? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya kalau untuk selalu naik sih kayaknya cukup sulit ya. Paling ngejaga untuk supaya tetap stabil aja sih. Jadi biasanya sih caranya kalau saya konsisten. Iya, ya. Jadi kayak misalkan kita konsisten dulu nih untuk membuat konten, misalkan karena kita tahu ketika kita udah punya audiens, kita tahu misalkan audiens kita butuhnya dalam satu hari itu kok biasanya sih dia nunggu-nunggu gitu loh. Nunggu konten Nunggu kita ya. kontennya biasanya karena dia audiens kita kan yang udah tertarik nih sama konten kita. Jadi untuk konsistennya, jadi biasanya kalau saya dalam satu hari sih ngupload 2 video di jam yang sama ya. Oh gitu. Gitu. Oke, berarti mempunyai jam-jam tertentu sendiri Oh ya iya, buat ngupload iya. sebuah konten gitu ya. Oke. Kalau buat Kak Gigi nih, hal apa sih yang dilakukan konten creator beauty vlogger untuk selalu naikin engagementnya? Kalau aku kerja sama dengan brand sih, biasanya itu yang bikin engagement aku selalu naik. Nah kalian nih sebagai konten creator banyak brand-brand masuk gitu gak sih? Kayak kerja sama brand lain kayak gitu? Ada aja sih kalau misalkan kayak apalagi kan kalau misalkan kita nge-review namanya kita berbau konten creator sebagai produk gitu ya. Kadang nggak mesti produk juga, ada aja apalagi yang kita konten creator sebagai beauty vlogger kan. Maksudnya kita deket banget sama produk-produk gitu. Pasti ada aja sih kalau dari saya. Iya pasti. Nah, karena kan banyak nih pemula-pemula yang mau memulai konten creator yang malu, yang nggak pede tampil kamera, yang kayak minder duluan lah ngelihat konten creator lain. Kalian nih punya pesan khusus nggak sih buat pemula-pemula konten creator tersebut nih dari Kak Ferdi duluan nih? Pesannya sih ya cuman konsisten aja sih untuk membuat konten-konten di medsos itu. Iya betul banget nih, harus konsisten ya. Betul. Kalau buat Kak Giri nih? Kalau aku sih nambahin aja sih ya, selain dari konsisten, pertama berani dulu sih. Berani dulu, iya mulai. Kadang kan banyak juga tuh yang dia takut, jadi terlalu banyak yang dipikirin. Akhirnya nggak mulai karena dia takut. Nah setelah kita berani mulai, mungkin baru kita bisa masuk ke konsisten itu. Biasanya sih kalau saya kayak gitu dari saya. Oh, kalau misalnya Kak Gigi? Aku lebih ke percaya diri sama menguasai apa yang ingin kamu tampilin sih. Terus sama belajar teknik-teknik, karena di makeup itu banyak banget teknik yang harus kita pelajari. Nggak cuma sekedar bisa make up, tapi ahli juga. Oke, aku mau nanya deh buat Kak Gigi. Kak Gigi itu kalau misalnya bikin konten makeup nggak hanya Korean look atau gimana sih? Enggak, kebetulan aku seneng banget explore makeup, nggak cuma kayak Korean makeup look gitu, kayak Thailand makeup atau Chinese makeup, Indonesian makeup juga aku suka. Oke, nah teman-teman, tadi kan kita udah membahas tentang konten creator di dunia beauty vlogger. Kak Ferdi tentang skincare, Kak Gigi tentang permakeupan, dan Kak Giri sendiri itu tentang Parfum. Oke, tentang dunia wangi-wangian seperti itu. Nah, buat pemula nih, tadi kata konten creator kita ini, jangan ragu, jangan malu, dan jangan bosan untuk belajar ya. Iya. Kalau buat konten tersebut kan. Kayak cari inspirasi aja dari konten creator lain. Kalian sukanya di mana, kalian geluti itu. Pokoknya semangatnya tuh jangan di awal aja, pasti harus terus konsisten buat untuk membuat konten tersebut. Betul nggak, Fred? Betul. Oke, nah teman-teman,
Aku nih udah nemenin kalian nih selama berapa menit nih ya, lumayan lama juga ya bincang-bincang soal konten kreator kita ini. Nah, kalian jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya. Masih banyak episode-episode menarik lainnya yang akan bisa kalian kulik. Jangan kemana-mana, terus di Ruang Asumsi dan see you, bye-bye. Bye. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan Ruang Asumsi dengan saya Andi Juaria. Pada episode malam ini kita akan membahas tentang kuliner di dunia content creator. Pada malam ini kita ada kedatangan 3 narasumber nih. Ada Kak Pepi, Kak Geri, dan juga Kak Ayu. Halo semuanya. Oke, sebelum tanya jawab kita tanya dulu nih keseharian buat narasumber kita gimana sih dari Kakak gitu. Kalau kesehariannya dari saya sih kayak sekarang lagi sibuk-sibuk kontennya ini tentang kuliner, khususnya masakan Nusantara. Buat Kak Geri? Kalau dari saya sendiri sih masih sibuk ya ngembang-ngembangin bisnis aja sih. Buat Kak Ayu gimana nih kesehariannya? Aku sih lagi kuliah sama kerja, tapi aku lagi sibuk buat bikin konten juga, khususnya dunia kuliner, tapi yang di street foodnya. Oke. Kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaan pertama. Gimana sih awal mula bisa terjun ke dunia content creator khususnya dunia kuliner? Buat Kak tadi? Awalnya sih dari suka banget kulineran ya, dan jadi pengen nih lebih aja nge-explore tentang kuliner, khususnya makanan Nusantara. Buat Kak Giri gimana? Kalau saya sendiri awal mulanya sih karena memang suka makan kan, terus habis itu ngeliat ibu saya masak, akhirnya kenapa sih nggak dicoba untuk didokumentasikan aja gitu. Buat Kak Ayu gimana sih awal mulanya? Aku kan suka naik kereta ya, di situ tuh banyak jajanan-jajanan tersembunyi gitu loh, kayak bener-bener banyak banget kayak gitu. Dan lagi juga di konten-konten sekarang tuh lagi juga banyak yang bikin konten tentang street food, makanya aku juga awalnya tuh nyoba-nyoba aja, kita dari stasiun mana aku kontenin, terus aku upload di platform TikTok gitu. Pasti ada dong pengalaman yang buat kalian merasa terkesan yang cukup ngasih kamu inspirasi buat berkarya. Apa tuh Kak Pepi? Kalau inspirasi sih dari ngeliat para penggiat kuliner ya yang masih muda. Jadi kayak terpacu nih buat terjun ke dunia kuliner karena masih muda juga kan. Pengen aja terjun ke dunia kuliner itu. Buat Kak Ayu apa nih? Inspirasi di terjun di dunia kuliner ya? Iya. Kalau itu sih aku suka ngeliatin konten-konten kreator lain, dia tuh suka bikin kayak hidden gem tempat kafe yang baru. Nah, ya udah aku coba aja buat kontenin jajanan-jajanan atau makan-makanan street food. Oke, buat Kak Giri sendiri apa nih inspirasinya? Kalau dari saya sendiri sebenarnya inspirasinya ya pertama kan karena ibu saya suka masak, terus habis itu kenapa sih nggak coba didokumentasiin, terus habis itu karena kita ngeliat juga kan di YouTube tuh belum ada nih maksudnya konten-konten kreator yang dia ngontenin masakan rumahan, terus terinspirasi aja sih mau coba dari hal itu. Buat pertanyaan ketiga, ada nggak sih hal lain yang ingin kamu capai selain dari sekarang ini? Buat Kak Pepi apa hal yang ingin Hal dicapai? yang dicapai ingin mengenali makanan Nusantara sih anak-anak muda zaman sekarang. Kan banyak tuh anak muda zaman sekarang kayak belum kenal nih masakan Nusantara. Betul Gitu banget. ya sih. Buat Kak Giri apa? Kalau dari saya sendiri sih sama sih, maksudnya kurang lebihnya hampir sama kayak misalkan kita pengen kenalin nih kalau misalkan masakan rumahan tuh lebih bermanfaat juga, lebih bergizi juga gitu. Terus untuk Kak Ayu gimana nih? Untuk aku hal yang ingin dicapai karena aku terjun di bidang kuliner, aku pengen bikin kayak bisnis juga, tapi bisnis kuliner juga. Kayak makan makanan atau minuman-minuman yang kekinian lah, pokoknya yang lagi tren mungkin aku akan coba sih. Buat pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih kesulitan yang bikin kalian alami selama jadi konten creator itu? Gimana katanya? Ada nggak kesulitannya? Kalau kesulitannya sih kayaknya nggak ada ya. Kan setiap selera kan beda-beda, setiap kesukaan orang beda-beda. Jadi kayak nggak terlalu pusing sih soal itu. Buat Kak Giri gimana? Kalau dari saya sendiri sih kesulitannya pasti ada sih karena maksudnya karena kita ngontenin masakan rumahan, kita harus mikirin sih idenya setiap hari kira-kira gimana nih kalau mau konten gitu sih, paling kesulitannya gitu aja. Buat Kak Ayu ada nggak sih kesulitannya? Aku untuk kesulitannya di waktu sih, karena kan aku sambil kerja, sambil kuliah, terus bikin konten-konten juga. Belum lagi mikirin
minggu ini harus pakai konten apa, minggu ini konten apa. Itu sih aku kesulitannya di waktu aja. Kita mendengar kesulitan yang mereka alami sebagai content creator khususnya di dunia kuliner. Buat pertanyaan terakhir, ada nggak saran buat para content creator kuliner pemula? Tadi gimana? Untuk saran atau tipsnya sih kayak lebih banyak belajar soal bumbu masakan nih. Jadi kan jangan asal-asal review makanan atau masak, kan rasa kan juga perlu tuh, Iya. dari rasa. Buat Kai gimana nih sarannya? Aku sarannya sih kalau mau coba aja buat konten-konten kuliner. Emang agak susah dan emang itu membutuhkan waktu, kita kan harus datang ke tempatnya atau segala macam. Tapi bisa juga kuliner kayak makanan rumahan juga kayak Kak Geri ya, itu dia juga bisa bikinnya di rumah. Coba aja sih kalau misalnya itu, jangan takut buat bikin konten baru. Karena buat Kak Geri gimana nih sarannya? Kalau dari saya sih sebenarnya sama sih, karena udah didorong sama kakak ini. Sebenarnya sama sih, yang pertama berani aja dulu. Jadi kayak nggak usah takut nih kalau misalkan kita mau ngontenin soal masakan. Yang kedua, baru setelah kita berani coba itu ya konsisten sih, biasanya gitu tipsnya. Oke, jadi kayak gitu ya kurang lebihnya dari dunia content creator khususnya di dunia kuliner. Jadi sekian episode kali ini yang membahas tentang content creator di dunia kuliner. Kembali lagi di episode berikutnya yang pastinya lebih seru hanya di Ruang Asumsi. Halo, kembali bersama saya Ferdi, dan dalam beberapa menit depan kita ditemani oleh 3 narasumber yang bergelut di bidang konten kreator khususnya YouTube. Nah, ini dia, boleh dong kenalan satu persatu, mulai dari masnya yang sebelah sini. Halo, nama saya Geri. Keseharian saya kerja aja, cuman saya biasa bikin konten YouTube yang isinya tutorial edit video. Lanjut ke mbaknya yang sebelah sana. Halo semuanya, nama saya Gigi. Buat keseharian saya itu mengupload video tentang tutorial memasak masakan rumahan. Lanjut ke mbak Gigi. Halo, nama saya Ayu Abida. Kalian bisa manggil aku Bida aja. Nah, aku di kesehariannya sih kerja sama kuliah. Tapi aku suka bikin konten-konten di YouTube gitu, isinya itu tentang kayak tutorial-tutorial make up atau tutorial hijab kayak gitu. Jadi beauty vlogger aja di YouTube gitu. Saya tahu dong keseharian para konten kreator ini. Nah, pertama nih, boleh dong ceritain awal mulanya jadi konten kreator khususnya di YouTube dari Abida. Oke, aku awalnya ya, karena kan banyak orang yang bikin video itu di TikTok atau di platform Instagram, makanya aku kayak nyoba aja nih buat di video di YouTube. Awalnya kayak gitu, kayaknya lebih banyak deh dapat essence-nya, dapat uangnya, cuannya tuh kayaknya lebih banyak. Makanya kayak coba-coba aja awal-awal bikin video-video di YouTube, lama-lama subscribernya naik, jadi keterusan akhirnya bikin konten di YouTube. Boleh, coba dari Kak Geri. Kalau saya kenapa suka bikin video di YouTube, karena kita tahu ya, maksudnya umur YouTube tuh kan lama ya, udah lama sebelum ada platform-platform media sosial yang lainnya tuh. Memang pertama banget tuh YouTube. Jadi ya karena memang awalnya senang bikin video, terus kayak dipikirin aja sih ini mau ditaruh di mana gitu. Sedangkan durasinya juga kan panjang. Gitu sih kalau saya. Coba dari Kak Gigi. Kalau aku sih karena proses memasak itu kan lama, jadi aku butuh durasi video yang banyak ya, hampir sama kayak Kak Giri. Jadi aku memilih YouTube buat upload semua konten itu. Boleh. Menarik juga nih cerita awal mulanya ya. Nah, kenapa nih memilih platform YouTube dibanding media sosial lainnya sih buat konten? Coba dari Kak Bida. Memilih, sebenarnya bukan milih sih ya, kalau misalnya aku ke YouTube, karena aku kan di YouTube kan coba-coba aja gitu. Ternyata lebih banyak menghasilkan uangnya di YouTube, jadi aku ya udah menggelutinya fokusnya di bidang itu. Kak Gigi. Kalau aku karena di YouTube itu tentu aja semua orang bisa akses ya, nggak harus dalam sektor tertentu gitu, jadi lebih luas aja jangkauannya. Kenapa Kak Giri? Kalau dari saya, kalau selain dari durasi yang panjang, terus ya karena memang itu sih kayak branding aja sih dari awal tuh, orang pasti kan bukannya YouTube gitu daripada timbang media sosial yang lainnya platformnya.
pasti itu. Ya, pasti kan kalau buat konten kan ada ide konsep nih. Nah, dapat dari mana sih ide dan konsep itu nih? Coba kayak gitu. Kalau saya biasanya misalkan ide sama konsep itu sebenarnya ngalir aja sih. Jadi karena memang kita suka bikin video, ya sebenarnya ada juga maksudnya idenya kita dapat dari Pinterest atau platform-platform lain gitu sih. Menarik. Coba kali deh. Nah, kalau misalnya dari aku tuh, kalau misalnya ngelihat youtuber yang udah ternama sih kalau aku, tapi di bidang yang beauty vlogger juga, jadi aku bisa kayak ngeliat tapi aku ubah lagi gitu, kayak dimodifikasi lagi konten-kontennya gitu sih. Inspirasinya lebih ke youtuber yang udah ternama tapi dia di bidang beauty vloggernya. Coba lagi inspirasi. Kalau aku inspirasi itu ibuku sih. Ibuku kebetulan pinter banget masak, jadi aku juga ingin menggeluti dunia yang sama. Menarik ya. Nah, untuk kalian nih, kan sering konten nih. Ada nggak sih penghasilan setiap bulan? Coba dari Kak Bida. Kalau penghasilan setiap bulannya sih tergantung ini ya, jumlah viewersnya ya. Apalagi kalau misalnya awal-awal tuh dapat penghasilan itu belum ya, karena subscribernya juga dikit kan. Iya, Jadi kalau misalnya di YouTube itu kan tunggu sampai subscribernya banyak, terus viewersnya juga yang nonton banyak, jadi dia bakalan dapat penghasilannya lebih banyak. Aku baru kemarin dapatnya per bulan sih, baru beberapa bulan yang lalu. Gimana? Coba Kak Giri. Kalau dari saya sebenarnya awalnya bikin video terus dimasukin ke YouTube itu sebenarnya awalnya yang dikejar tuh bukan penghasilannya sih, cuman semenjak karena saya sering ngupload videonya, terus akhirnya lama kelamaan akhirnya ada juga sih untuk Jalan. saya sendiri. Coba kali. Kalau aku dari juga kerjasama dari brand ya, jadi penghasilannya emang lumayan sih. Pendapatan udah, ide udah. Coba nih, hal apa sih yang ingin dicapai seorang YouTuber? Yang dicapai nih, apa nih? Coba dari Kak Giri. Hal yang ingin aku capai sebagai YouTuber sih, karena untuk mengajari orang di luar sana yang belum bisa masak ya, dari hal-hal yang paling mudah dulu kayak masak yang semur ayam atau masakan lain sih. Coba Kak Bida. Nah, kalau misalnya aku, hal yang pengen dicapai ya tadi ya, buat teman-teman yang masih mau belajar makeup sih, dia yang pemula-pemula, dia kan pasti nyari inspirasi dari YouTube, dari platform yang lain juga. Makanya aku pengen yang pemula bisa belajar makeupnya dengan baik, atau dia bisa memakai jilbabnya dengan rapi. Kan banyak banget perempuan-perempuan yang gimana sih cara pakai jilbab yang rapi, kayak gitu loh. Jadi aku pengen audiens aku tuh tahu nih cara pakai makeup ataupun cara pakai tutorial hijab yang benar. Coba nih, apa sih kalau Giri nih, selain terkenal apa sih Kalau yang dicapai seorang YouTuber? Kalau saya sih sebenarnya lebih ke ingin berbagi aja sih, supaya semua orang tuh bisa, supaya semua orang tuh tahu. Karena kan namanya belajar kan kadang ada juga tuh orang yang kesulitan, misalkan dia kesulitan dalam berkomunikasi misalkan, jadi dia lebih nyari ilmunya tuh dengan caranya dia sendiri. Jadi kan gimana nih caranya supaya orang-orang yang kayak gini nih bisa tetap belajar tanpa harus dikucilkan gitu. Jadi saya ngupload video-video saya supaya orang-orang yang seperti itu bisa belajar gitu sih. Menarik ya. Terakhir nih, kasih dong tips and trik buat YouTuber pemula nih yang ingin masuk ke YouTube nih. Coba Kak Giri. Kalau dari saya sih sebenarnya konsisten sih, konsisten. Yang pertama konsisten, yang kedua mau orang dihujat kayak gimana pun ya tetap aja, maksudnya kita terus aja bikin video seperti itu gitu. Coba kali. Kalau tipsnya sebenarnya percaya diri juga perlu banget ya, soalnya ada banyak orang yang bisa tapi karena nggak pede jadi nggak percaya diri buat mengupload konten, dan tentu saja benar konsisten. Terakhir nih Kak Bida nih, coba dong. Sama sebenarnya, kalau misalnya kita sebagai content creator tuh kayak harus konsisten bikin konten tersebut, jangan semangat di awal doang sih. Nah, buat yang pemula juga nggak usah takut gitu kayak tampil di depan kamera, kan kita nggak tahu nih kalau misalnya kita konsisten bisa ngasilin duit juga, bisa banyak yang kenal juga, kayak gitu loh. Jadi jangan malu sama jangan
takut lah buat mencobanya. Nah, menarik sekali ya pembahasan malam hari ini. Sebelumnya terima kasih dulu nih untuk para bintang tamu, Sama-sama. Kak Bida, Kak Giri, dan Kak Gigi. Nah, sekian talk pada malam hari ini. Terus saksikan Ruang Asumsi dan tunggu episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Halo, kembali lagi sama saya, Geraldus Marcel, pada acara Ruang Asumsi. Pada episode kali ini kita akan ngebahas seputar bisnis. Nah, ngomong-ngomong bisnis di kalangan anak muda, kita udah kedatangan 3 narasumber kita nih yang bisa kita tanya-tanya. Dari masing-masing narasumber ini punya latar belakang bisnis yang berbeda-beda. Pasti pada penasaran kan? Langsung aja yuk kita kenalan satu persatu dari narasumber kita. Yang pertama ada Kak Anggi Joharia, yang kedua ada Kak Ayu Abida, dan Hai. yang ketiga ada Mas Ferdiansyah. Oke. Ya, apa kabar nih teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Oke. Sekarang ini nih kira-kira sibuk apa ya? Dari Mas Ferdi dulu. Kesibukan sekarang sih kayak konten-kontennya Mas ya, kayak buat konten-konten tentang drifting, belanja baju gitu. Oh gitu. Ini menarik banget nih pasti nih seputar thrifting nih. Nanti kita akan ngebahas lagi. Sekarang kita tanya dulu nih ke Kak Ayu. Sekarang kira-kira sibuk apa ya? Aku sih sibuknya sekarang lagi bikin konten aja buat kayak tutorial hijab atau konten-konten tentang perhijaban deh pokoknya. Oh gitu. Kalau Kak Anggi? Kesibukan aku sekarang itu paling sharing-sharing sih tentang tutorial kerajinan tangan aku sendiri. Oh gitu. Oke, pasti pada penasaran banget kan apa yang akan kita bahas pada episode kali ini. Langsung aja yuk kita masuk ke pertanyaan pertama. Untuk Mas Ferdi nih, boleh nggak sih awal mulanya diceritain kenapa bisa menjadi seorang content creator dalam membangun bisnis? Awal mulanya membangun bisnis kan saya sering belanja thrifting tuh. Iya. Belanja thrifting karena harganya murah, belanja banyak, stok di rumah jadi penuh, kayak jarang dipakai, kenapa nggak dijual-jualin gitu. Karena saya buat konten di YouTube, TikTok buat jual-jualin kayak barang-barang gitu sih. Nah, untuk teman-teman yang belum, pasti banyak nih yang belum pada tahu nih soal thrifting. Thrifting itu apa sih? Boleh nggak sih dijelasin thrifting? Itu kayak jual-jual, kayak beli barang baju-baju bekas tapi kualitasnya masih bagus Mas, kayak baju-baju second, celana, jaket gitu sih. Oh, jadi dia fokusnya ke baju second ya? Iya. Oh gitu. Kalau misalkan Kak Ayu, boleh nggak sih? Pertanyaan sama sih, masih sama. Jadi boleh nggak sih diceritain awal karirnya menjadi seorang content creator dalam membangun bisnisnya tuh gimana sih? Apa sih? Boleh nggak sih di-share? Oke, jadi aku tuh awalnya kan suka tutorial aja gitu di Instagramku tentang kayak pakai jilbabnya. Nah, teman-temanku tuh banyak yang nanya tentang beli hijabnya di mana. Akhirnya kan terbersit lah nih pikiran untuk kayak apa jual hijab aja ya, biar nambah cuan juga buat jajan kayak gitu sih Oh. awalnya. Baik yang nanya-nanya aja ke aku. Oke. Nah, untuk kalau Kak Andi, Kalau aku sendiri sih awalnya pas zaman sekolah ya, jadi aku sering banget bikin kerajinan tangan terus aku pakai. Temen aku tuh kayak sering nanya gitu, gimana sih cara bikinnya, daripada aku ngajarin satu persatu, kenapa nggak aku upload aja video gitu. Ternyata Oh. banyak juga yang nonton. Oke. Nah, ini pasti bakal jadi lebih menarik lagi nih kalau kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Nah, biasanya ngapain nih? Atau dapat inspirasi dari mana buat bikin konten dalam berbisnis? Boleh dijelasin nggak dari Kak Ayu dulu nih? Boleh. Jadi awalnya tuh kan tentang hijab ya. Terus ngeliat konten creator yang suka berhijab tuh kayak menarik juga nih. Akhirnya kayak mencoba dapet inspirasi dari situ, bukan cuma tutorial aja yang tentang hijab kan. Kayak dia tuh nganuin bahan-bahannya, ngasih tahu ke kita bahan-bahannya tuh. Inspirasinya tuh dari kayak selebgram yang membahas tentang perhijaban. Oh gitu. Mm-mm. Oke. Kalau dari Kak Anggi? Kalau aku inspirasinya itu dari Pinterest ya. Dari dulu aku suka banget main Pinterest. Terus aku lihat tuh kayak kerajinan tangan lucu. Terus aku penasaran cara bikinnya gimana sih. Ternyata ya mudah juga dicoba gitu. Kalau dari Mas Ferdi sendiri? Kalau ide sama kontennya sih lebih ke sosial media kayak TikTok, YouTube Mhm. Mas. Kalau ide gitu sih. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya kan banyak yang buat konten tuh tentang dunia thrifting kan, kayak belanja di mana, tempat buat belanjanya, item-item apa nih yang baru, yang bagus-bagus. Oh, Mas. begitu.
gimana sih cara membuat konten yang menarik dan berkualitas untuk membangun bisnis? Pertanyaannya itu untuk Kak Ayu. Konten yang biar menarik ya dalam membangun bisnis ya. Kalau misalnya kita buat konten kan kita harus mempunyai timelinenya dulu tuh. Nah, banyakin nonton tutorial hijab atau baik-baikin nonton lihat selebgram yang membahas tentang hijab. Itu bisa jadi buat kita bisa bikin konten yang menarik tentang perhijaban. Karena kan hijab kan kayak paling tutorial, tapi sebenarnya tuh banyak inspirasi buat konten menarik tentang hijab tuh banyak di platform-platform yang sudah tersebar luas seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, kalau untuk Mas Ferdi sendiri tuh kira-kira apa ya maksudnya cara membuat kontennya gimana sih nih kalau misalkan kita mau jualan barang thrifting itu? Buat kontennya sih lebih ke mana ya, kayak lebih ke posting-posting yang bagus-bagus Mas, kayak menarik-menarik gitu ya, lebih ke kayak tempatnya, jenis-jenis barangnya gitu Mas. Oke. Mungkin sosial medianya Iya. bisa desain juga kali ya, layoutnya juga gitu, jadi supaya lebih menarik gitu, gitu iya. ya untuk pelanggan. Oke, menarik sih, menarik. Kalau untuk Kak Anggi sendiri? Kalau aku sendiri itu fokus sama tutorialnya aja ya, sama editingnya juga sih, karena semua orang tuh bakal tertarik sama video kita kalau kita editing sama tutorial kita itu benar-benar bermanfaat banget bagi semua orang. Oh, oke. Nah, sekarang kan kita udah ngomongin soal konten nih. Nah, ngomong soal konten pasti kan nggak jauh tuh dari media sosial. Sedangkan media sosial itu kan yang menikmatin luas ya, secara luas. Kira-kira pernah nggak sih dapat feedback yang kurang baik dari konten yang udah kita buat nih? Kita udah capek-capek nih buat konten, udah dipikirin konsepnya secara matang. Kira-kira pernah nggak sih dapat feedback yang kurang baik gitu? Dari Mas Ferdi coba. Kalau yang gak baik sih kayak ada aja komennya kayak tempatnya itu aja, terus barangnya kayaknya kurang, apa kayak tempat-tempat belanja gitu sih Mas, kayak konten-konten gak menarik ya. Feedback dari audiensnya itu ya, dari penikmatnya itu. Oke. Tapi tetap pernah ya, maksudnya pasti pernah ya dapat. Pernah pasti. Oke. Kalau dari Kak Ayu sendiri nih, kita ngomongin soal hijab nih misalkan. Kalau aku sih jarang yang ngelihat komen-komen negatif tentang perhijaban ya. Paling kalau misalnya itu yang julid nanya tentang harganya atau kayak dia minta diskon lebih tentang produk kita sih. Kalau buat kontennya itu dia audiens tuh jarang ngasih komen-komen negatif, itu jarang. Berarti kalau untuk bisnis hijab nih ini menarik sih. Kalau dari thrifting ini kan ada nih untuk feedback yang kurang menarik, tapi kalau dari hijab sendiri nih hampir nggak ada ya. Iya, kalau untuk feedback yang kurang menarik betul, tuh. paling produk-produknya yang dikomplain. Oh gitu. Iya, benar. Kalau dari Kak Anggi sendiri? Buat aku sendiri itu feedback negatif yang paling sering aku dapetin biasanya komenan kayak tutorialnya gampang gitu, itu doang saya juga bisa. Tapi sebenarnya ya mungkin ada beberapa orang yang belum tentu bisa ya, meskipun mudah dilakukan gitu. Jadi aku tuh cuma pengen sharing dari hal termudah aja, dan orang tuh gampang mengerti gitu loh dari hal mudah itu. Nah, kalau kita ngomongin soal feedback yang kurang menarik, maksudnya kan ada nih dari beberapa teman-teman yang udah coba buat terus dapat feedback yang kurang menarik. Kira-kira apa sih hal yang harus dilakukan nih ketika kita dapat feedback yang kurang menarik itu tuh? Apa sih maksudnya yang harus kita lakuin nih ketika misalkan kita udah capek-capek buat konten tapi kok ternyata target audiens kita nih feedbacknya ke kita kurang menarik gitu. Kira-kira apa sih yang dilakukan? Coba dari Kak Anggi. Aku sendiri sebenarnya karena aku tuh tutorial kerajinan tangan, jadi kayak audiensnya tuh udah ada tersendiri gitu. Buat feedback kayak kurang menarik itu selera orang beda-beda ya. Ada orang yang tertarik buat belajar ini, belajar itu, jadi ya masing-masing selera aja. Jadi kalau ada yang feedback kurang menarik dari konten aku ya nggak masalah. Oke. Jadi kayak yaudah biarin aja gitu ya. Iya. Oke. Kalau dari Kak Ayu? Aku sih sama ya sama Kak Anggi, kayak yaudah biarin aja, orang namanya juga bisnisnya hijab. Kalau buat konten-konten gitu mah yang penting orang tahu brand kita. Terus kayak kita juga udah usaha nih bikin planning, setiap itu kan kita harus bikin planning nih, bikin konten apa hari ini, bikin konten apa hari ini. Kalau misalnya ada yang komen tentang konten kita ya udah biarin aja, orang kita kan jualannya hijab bukan menjual kontennya gitu. Oke. Nah, kalau dari Mas Ferdi sendiri? Kalau dari saya sendiri sama ya kayak Kak
gigi dan kayu, kayak nggak mentingin soal feedback buruk ya, kan tuh tergantung selera ya. Terus kayak gini Oh, sih. berarti ya udah biarin aja, yang penting kita tetap konsisten Iya. aja Iya, gitu. betul. Oke, emang sebenarnya apapun, mau melakukan hal apapun emang kuncinya tuh sebenarnya konsisten sih. Iya benar-benar. Iya gak? Bener Iya, gak? betul, Oke. Nah, ngomong-ngomong soal konten kreator nih Mm-mm. dalam dunia bisnis, kira-kira ada hal yang harus dicapai nggak sih? Atau kalian nih mau target ini mencapai apa gitu? Maksudnya kayak apa sih yang kalian tuju misalkan gitu? Yang kalian tuju nih dari sebagai businessman sekalian sekaligus content creator gitu. Coba dari Mas Ferdi dulu. Kalau untuk yang dicapai ya, kayak kan saya kan sekarang kan kayak buat konten biasa nih, kayak di YouTube tuh kayak terus kayak jualan-jualan di media sosial kayak TikTok, cuman jual-jualan biasa ya, kayak live gitu. Saya sih pengennya kayak buat toko gitu Mas, toko-toko kayak thrifting. Oh, Ya. store-nya, jadi store-nya. Oh, Nggak cuma kayak nggak cuman online doang sih. Offline store juga ada. Oke. Jadi offline store-nya juga ada. Berarti sejauh ini usaha thrifting Mas Ferdi ini masih di dunia online. Oke. Nah, kalau misalkan Kak Ayu nih, Aku sih sama ya, aku juga masih online, makanya tujuan aku tuh pengen ngembangin bisnis aku biar dia punya store sendiri, biar tambah produksinya nambah lagi, bukan cuma hijab, bisa kita bikin baju atau apa. Makanya itu tujuan aku, kayak bukan cuma jual hijab doang, tapi kita bikin jual fashion juga, baju, celana segala macam. Tapi untuk Oke. sekarang kita menjualnya jadi content creator hijab aja dulu. Oke, sebenarnya emang kalian berdua ini nih emang mirip-mirip sih ya untuk Iya, bisnisnya, betul. karena kan sama-sama di Bisnis. dunia fashion ya, maksudnya Iya. fashion bisnis gitu ya kan. Nah, kalau untuk Kak Anggi sendiri? Buat aku, tujuan yang ingin aku capai buat sekarang ini sih lebih memperkenalkan kerajinan tangan ke khalayak ramai ya, karena kerajinan tangan pernah kayak ditinggalkan gitu loh. Terus sekarang semenjak TikTok populer, banyak banget yang mulai coba lagi buat menjalani kerajinan tangan, kayak bikin gelang, rajutan, shawl gitu. Jadi lumayan, itu yang pengen banget aku capai sih, memperkenalkan kerajinan tangan. Oke, jadi memperkenalkan kerajinan tangan ke masyarakat luas ya Iya. melalui konten creator itu. Oke, keren. Nah, kita nih udah sampai ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Tapi ini pertanyaannya menarik juga sih. Kira-kira boleh nggak sih di-share ke teman-teman yang buat teman-teman di rumah atau yang akan nonton video ini deh misalkan. Gimana sih supaya punya bisnis yang menarik tapi mau jadi content creator juga untuk naikin bisnisnya? Gimana ya kata-katanya, jadi kayak dia mau jadi content creator bisnis, tipsnya apa sih gitu? Boleh nggak sih di-share, kayak misalkan dari Mas Ferdi dulu? Untuk tipsnya sih kayak konsisten ya Mas ya, kayak buat kontennya Oke, lebih konsisten. Terus ada lagi selain konsisten kira-kira yang bisa di-share? Lebih ke konsistennya sih Mas. Oh, tetap konsisten ya. Memang dari hal apapun sih tetap konsisten kuncinya. Kalau dari Kak Ayu ini, selain dari konsisten itu kan udah pasti dong konsisten. Iya, Nah, konsisten, terus pasti. entah misalkan kita harus belajar kayak target audiens kita nih maunya ini nih, konten yang ini nih. Misalkan sekarang lagi trennya kayak yang buat video yang tidak jeduk, atau misalkan video-video viral kah, atau misalkan desainnya kurang dijadikan lebih menarik, ngikutin trendy sekarang. Kira-kira apa sih, bisa nggak di-share tips-tipsnya? Nah, kalau aku sih tipsnya ya, buat yang pengen nyoba di dunia content creator dan kalian mempunyai bisnis nih, coba aja bikin konten-konten di platform kalian, di TikTok atau enggak di Instagram. Kayak kalian share atau dengan misalnya kalian suka makeup nih, kalian coba aja tutorial makeup, kan kalian bisa nanti jualan lipstick lah, lip tint lah, atau jualan makeup yang mau kalian edarin, kayak gitu sih. Oh gitu, oke. Kalau dari Kak Anggi sendiri? Percaya diri sih tentunya tips dari aku, soalnya banyak banget kan anak muda yang bisa ini itu di dalam kerajinan tangan tapi malu buat memulai gitu, karena ngerasa nggak percaya diri jualannya bakal laku atau bakal dicuma sama orang sih. Gitu aja, kita harus percaya diri buat memulai. Oke, tetap sih ya, emang bener sih, percaya diri tuh harus yang pertama tuh. Kedua Konsisten.
konsisten. Jadi kita percaya dulu sama apa yang mau kita jual, baru kita lakukan dengan konsisten. Betul banget. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir di Ya, acara kali sama-sama, ini, Rani. udah mau berbagi tipsnya untuk nge-share ke teman-teman di rumah. Oke. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di penghujung acara nih. Tetap pantengin terus program acara Ruang Asumsi karena pasti akan ada episode-episode menarik selanjutnya. Bye bye.